Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Muda Kiran Priscilia Mumek dari bagian Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Saying No to Stigma of Schizophrenia atau mengatakan tidak pada stigma terhadap skizofrenia. Dengan supervisor pembimbing, Dr. Teresia MD Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak remaja konsultan. Mengapa topik ini penting? Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang keliru mengenai skizofrenia. Tidak sedikit orang yang menganggap penderita skizofrenia sebagai orang yang berbahaya, tidak dapat sembuh, tidak dapat bekerja, bahkan ada yang menganggap kondisi ini sebagai akibat kelemahan karakter atau kurangnya keimanan. Padahal, pandangan-pandangan tersebut tidaklah benar. Akibatnya, kesalahpahaman tersebut muncul stigma yang menyebabkan penderita dan keluarganya mengalami diskriminasi, penolakan, bahkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Melalui edukasi ini, kita akan sama-sama memahami apa itu skizofrenia, bagaimana stigma mempengaruhi kehidupan pasien, serta apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih empatik dan suportif. Sebelum membahas stigma, mari kita melihat terlebih dahulu bagaimana realitas skizofrenia di dunia saat ini. Menurut WHO, sekitar 24 juta orang di dunia hidup dengan skizofrenia. Di Indonesia sendiri, diperkirakan terdapat sekitar 450.000 individu yang mengalami gangguan ini. Angka ini menunjukkan bahwa skizofrenia bukanlah kondisi yang langka. Penyakit ini umumnya muncul pada usia remaja akhir hingga dewasa muda, yaitu pada masa ketika seseorang sedang menempuh pendidikan, mulai bekerja, membangun karir, dan membentuk hubungan sosial. Karena itu, dampak skizofrenia tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Namun, ironisnya, selain harus menghadapi gejala penyakit yang hebat, pasien juga harus menghadapi masalah yang lain, seringkali sama beratnya, yaitu stigma. Stigma dapat menyebabkan seseorang dijauhi, ditolak, diperlakukan tidak adil, dan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Dengan kata lain, pasien tidak hanya berjuang melawan penyakitnya, tetapi juga melawan penilaian negatif dari lingkungan. Apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang termasuk dalam kelompok gangguan psikotik. Pada kondisi ini, seseorang mengalami gangguan dalam mempersepsikan realitas sehingga cara berpikir, emosi, dan perilakunya dapat berbeda dari orang lain. Banyak masyarakat yang salah memahami skizofrenia sebagai kepribadian ganda. Hal ini perlu diluruskan karena skizofrenia bukanlah kepribadian ganda. Skizofrenia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk membedakan antara kenyataan dan pengalaman yang berasal dari pikirannya sendiri. Menurut DSM-5-TR, diagnosis skizofrenia ditegakkan apabila terdapat minimal 2 gejala utama seperti halusinasi, waham, pembicaraan yang tidak teratur, atau perilaku yang sangat tidak terorganisasi selama lebih dari 1 bulan dan berlangsung terus-menerus setidaknya 6 bulan. WHO juga menegaskan bahwa skizofrenia merupakan salah satu penyebab utama disabilitas yang dapat mengganggu pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, serta kualitas hidup pasien. Meski demikian, dengan terapi yang tepat, banyak pasien skizofrenia yang mampu menjalani kehidupan produktif dan bermakna. Salah satu stigma yang paling sering kita dengar adalah anggapan bahwa skizofrenia terjadi karena seseorang lemah secara mental. Faktanya, hal tersebut tidak benar. Skizofrenia ini merupakan penyakit yang memiliki penyebab yang sangat kompleks. Faktor pertamanya adalah faktor genetik. Risiko seseorang mengalami skizofrenia meningkat apabila terdapat anggota keluarga yang memiliki riwayat gangguan yang serupa. Faktor kedua adalah faktor neurobiologis, yaitu perubahan pada fungsi dan struktur otak yang mempengaruhi proses pikir, emosi, dan persepsi. Selain itu, terdapat faktor perkembangan otak sejak masa kehamilan, komplikasi persalinan, serta berbagai faktor lingkungan dan psikososial seperti trauma masa kecil, isolasi sosial, penggunaan zat tertentu, dan stres berat yang berlangsung lama.
Jadi, skizofrenia bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk sembuh, bukan karena malas, bukan karena kurang berdoa, dan bukan pula karena kelemahan karakter. Skizofrenia adalah kondisi medis yang nyata dan membutuhkan penanganan profesional sebagai penyakit kronis lainnya. Gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah gejala positif. Disebut positif bukan karena gejalanya baik, tetapi karena adanya sesuatu yang seharusnya tidak ada. Contohnya adalah halusinasi. Halusinasi yang paling sering terjadi adalah mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Pasien juga dapat mengalami waham, yaitu keyakinan yang tidak sesuai kenyataan, namun tetap dipercaya kuat oleh pasien meskipun sudah terbukti yang berlawanan. Selain itu, dapat juga terjadi pembicaraan yang tidak teratur dan perilaku yang tampak aneh atau sulit dipahami. Kelompok kedua adalah gejala negatif. Gejala ini berupa berkurangnya kemampuan yang sebelumnya dimiliki seseorang. Misalnya ekspresi wajah menjadi datar, kehilangan motivasi untuk beraktivitas, jarang berbicara, kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disengani, dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Kelompok yang ketiga adalah gejala kognitif. Pasien dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi, gangguan daya ingat, dan kesulitan dalam mengambil keputusan. Gejala kognitif ini seringkali menjadi penyebab utama hambatan dalam pekerjaan maupun pendidikan. Setelah memahami berbagai gejala skizofrenia, penting untuk diketahui bahwa manifestasi penyakit ini tidak selalu sama pada setiap individu. Salah satu yang paling dikenal adalah skizofrenia paranoid, yaitu kondisi di mana pasien lebih banyak mengalami waham atau kecurigaan yang berlebihan serta halusinasi, terutama halusinasi auditorik dan atau mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Kemudian terdapat skizofrenia hebefrenik, yang ditandai oleh perilaku dan pembicaraan yang tidak terorganisasi, respon emosional yang tidak sesuai dengan situasi, serta kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian subtipe berikutnya adalah skizofrenia katatonik, yang ditandai oleh gangguan psikomotor yang berat, di mana pasien dapat tampak sangat kaku, diam dalam waktu lama, tidak merespon lingkungan, atau justru menunjukkan aktivitas motorik yang berlebihan. Kemudian ada pula skizofrenia residual, yaitu kondisi ketika gejala-gejala positif seperti waham dan halusinasi sudah berkurang, namun gejala negatif seperti kurangnya motivasi, afek tumpul, dan penarikan diri dari lingkungan sosial masih menetap. Kemudian ada juga terdapat skizofrenia tidak terinci, yaitu pasien yang memenuhi kriteria skizofrenia tetapi tidak dapat dimasukkan secara jelas ke satu kategori tertentu. Setelah memahami penyakitnya, sekarang kita masuk pada pembahasan utama yaitu stigma. Stigma adalah label negatif yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kondisi tertentu, sehingga menyebabkan perlakuan yang tidak adil. Pada skizofrenia, terdapat beberapa bentuk stigma. Yang pertama adalah public stigma atau stigma masyarakat. Misalnya, ketika masyarakat menganggap semua pasien skizofrenia berbahaya, agresif, tidak dapat dipercaya, atau tidak dapat hidup mandiri. Yang kedua adalah self-stigma. Ini terjadi ketika pasien mulai mempercayai pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat. Pasien menjadi merasa tidak berharga, malu, kehilangan harapan, dan merasa dirinya tidak akan sembuh. Yang ketiga adalah structural stigma. Ini terjadi ketika pasien mendapat hambatan sistemik yang membuat pasien sulit untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, atau pelayanan kesehatan yang setara. Kemudian yang terakhir adalah courtesy stigma, yaitu stigma yang juga dialami oleh keluarga pasien, di mana keluarga pasien sering kali ikut merasa malu, disalahkan atau dijauhi oleh lingkungan sosial. Kemudian, mengapa stigma harus diperangi? Karena dampaknya sangat besar. Secara psikologis, dampak stigma ini menurunkan harga diri pasien, meningkatkan rasa malu, kecemasan, dan depresi pada pasien. Kemudian secara sosial, pasien dapat mengalami penolakan, kesepian, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, hingga terhambat memperoleh pendidikan. Bahkan dalam beberapa budaya, gangguan jiwa masih dianggap sebagai aib keluarga, sehingga pasien harus sering menyembunyikan dan tidak mendapatkan pertolongan yang layak. Kemudian dari sisi pengobatan, stigma menyebabkan banyak pasien terlambat mencari bantuan profesional. Mereka takut dicap gila, takut dijauhi,
atau takut mendapat perlakuan yang diskriminatif. Akibatnya, pengobatan tertunda dan risiko kekambuhan meningkat. Pada akhirnya, semua ini berujung pada penurunan kualitas hidup dan meningkatnya risiko bunuh diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Semakin baik pemahaman masyarakat tentang skizofrenia, semakin kecil kemungkinan munculnya prasangka dan diskriminasi. Kemudian langkah kedua adalah psychoeducation bagi pasien dan keluarga. Pengetahuan yang benar akan membantu keluarga memberikan dukungan yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Langkah ketiga adalah contact-based intervention. Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat berinteraksi langsung dengan penyintas yang berhasil pulih dan produktif, stereotip negatif dapat berkurang secara signifikan. Langkah keempat adalah kampanye anti stigma melalui media massa, media sosial, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Tenaga kesehatan juga memiliki peran penting untuk memberikan pelayanan yang empatik, menghormati martabat pasien, serta menghindari penggunaan label-label negatif. Sementara itu, pemerintah perlu menjamin akses layanan kesehatan jiwa yang mudah dijangkau dan melindungi hak-hak pasien dari diskriminasi. Kemudian, ada sebuah pesan yang sangat penting untuk kita renungkan. Obat antipsikotik dapat membantu mengendalikan gejala skizofrenia. Psikoterapi dan rehabilitas dapat membantu pasien kembali berfungsi. Namun ada satu hal yang paling sering kali menghancurkan harapan pasien dan tidak dapat diatasi hanya dengan obat-obatan, yaitu stigma. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghentikan stigma tersebut. Ingatlah bahwa skizofrenia bukanlah kelemahan pribadi. Skizofrenia adalah kondisi medis yang dapat ditangani. Pasien membutuhkan dukungan, penerimaan, dan kesempatan untuk pulih, dan mereka membutuhkan empati, bukan diskriminasi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai mengubah cara pandang kita terhadap gangguan jiwa. Mari sama-sama berhenti menghakimi dan mulai memahami. Mari berhenti untuk memberi label dan mulai mendukung. Mari berhenti menstigma dan mulai berempati. Karena setiap individu dengan skizofrenia tetap memiliki hak yang sama untuk dihargai, diterima, dan mendapatkan kesempatan untuk hidup secara bermakna. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat jiwa.